menyampaikan di akhir itu biasanya adalah kurang didengarkan karena sudah capek. Maka saya ingin menyampaikan yang singkat saja. Bapak Ibu yang saya hormati, anak itu di dalam Al-Quran ada 3 macam. Ada anak yang menjadi musuh, ada anak yang menjadi cobaan, ada anak yang menjadi pelipur lara. Saya akan memulai dengan yang menjadi musuh dulu. Jadi anak itu ada yang menjadi musuh. Ini di dalam At-Taghabun dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian, enggak semuanya, sebagian dari istri kalian dan sebagian dari anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Jadi yang menjadi musuh itu mboten sedaya. Tidak semua anak kita akan menjadi musuh kita, tapi sebagian mungkin ada, tapi kita berharap tidak ada. Tapi di dalam anak-anak yang kita saksikan itu ada yang menjadi musuh dari bapak-bapak mereka. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur pada Allah bahwa Allah telah menyisipkan solusinya. Jika ada anak yang model begitu, menjadi musuh, menyusahkan orang tua, menjadikan orang tua sumpek, menjadikan orang tua lupa zikir, lupa sholat, inilah musuh ya. Bagaimana solusinya? Ada dalam ayat itu juga. Wa in ta'fu wa tasfihu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Pertama adalah ta'fu. Jadi orang-orang tua ini harus gampang memaafkan anaknya. Jadi kalau ada anak nakal itu maafkan dulu. Mungkin mulut kita berteriak kencang, marah-marah secara zahir, hati harus tetap memaafkan. Karena ini kunci keberhasilan anak kita. Kita yakin nanti Allah akan mengubah sifat anak-anak kita itu kalau kita mendahulukan al-afu anhum, memaafkan mereka yang bertingkah pola yang menyusahkan ini. Wa in ta'fu wa tasfahu, ditambah lagi tidak hanya memaafkan tapi melapangkan dada, pasrah total, terima kepada Allah. Dengan adanya anak yang model begini, nerima. Wa taghfiru, nah ini penting. Taghfir itu maknanya bisa bermakna menutup aib, bisa juga bermakna mendoakan pengampunan untuk anak. Jadi orang tua itu kalau semisal, naudzubillah, misal saja diberi anak yang menjadi musuh, maka aib anak ditutup. Jangan diceritakan ke tetangga, anakku lu nuwakal, ojo. Tutuplah aib itu. Itu namanya taghfiru. Di samping itu mintakan ampun untuk anak-anak kita. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika anak-anaknya mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Apa jawab Nabi Yakub? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya, nanti malam saya mintakan pengampunan kepada Allah untuk kalian semua. Kapan mintakan ampun itu? Malam hari pada sholat tahajud. Itu caranya jika naudzubillah anak-anak kita menjadi musuh-musuh kita. Dengan demikian maka kita lihat hasilnya. Nabi Yakub itu anaknya 12 orang, semuanya menjadi nabi. Kalau panjangan baca surat Yusuf seakan-akan yang sesat 10. Ya benar, dulunya mereka sesat, tapi di akhir hayat semuanya menjadi Nabiullah. Itu barokah dari Nabi Yakub, barokah dari permohonan ampunnya, barokah dari kesabarannya, awifasobrun jamil. Dari mana dalilnya bahwa semua saudara Yusuf itu Nabi? Inna kul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila, nanti ada kalimat wa ma utiyan nabiyyu wal asbat wa ma utiya alal asbat. Asbat ini adalah saudara-saudaranya Nabi
Yusuf. Jadi semuanya itu mendapatkan wahyu dari Allah. Ini menurut tafsir Al-Baghawi. Jadi seumpama menjadi musuh, solusinya ada. Yang kedua, anak menjadi fitnah, menjadi cobaan. Kalau ini semuanya, semua anak menjadi cobaan. Di dalam surat At-Taghabun lanjutannya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu adalah cobaan, dan Allah menyiapkan pahala yang besar atas fitnah ini. Jadi ini, kalau ini tidak sebagian, ini semuanya. Semua anak kita adalah fitnah. Nah, bagaimana solusinya? Allah juga sudah memberikan jalurnya. Di dalam ayat setelahnya Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Kalau anak ini adalah cobaan, harta adalah cobaan, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah nasihat-nasihat itu. Kalau ada orang baca Quran ya didengarkan, ada ceramah-ceramah di TV didengarkan. Jangan mengabaikan nasihat. Kita mungkin sekedar lewat, tapi punya asar kepada anak-anak kita. Karena kita pernah mendengar nasihat, secara tidak langsung anak-anak kita akan nyambung dengan nasihat yang kita dengar. Wa ati'u, dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Ini caranya kita menghadapi anak yang menjadi fitnah ini. Dan itu semuanya. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Nah, yang paling penting ini, wa anfiqu, dan nafkahkanlah, berinfaklah kalian. Karena infak ini bisa menjadikan anak-anak sukses. Infak itu niku bisa menjadikan anak-anak sukses. Saya tidak ingin berteori terlalu banyak. Lihat saja tetangga-tetangga panjenengan, orang-orang di kampung panjenengan yang al-munfikun, al-mutasaddiqun, yang ahli sedekah, yang ahli infak, bagaimana anak-anak mereka? Lihat yang lain, al-bukhala, al-mumsikun, yang tidak mau infak, lihat bagaimana anak-anak mereka. Bedakan. Tapi di hati mawon, tidak usah digawe rasan-rasan. Pasti akan nampak perbedaannya. Karena Allah tidak mungkin la yudhi'u ajral muhsinin. Orang-orang yang berbuat ihsan, yang infak, rajin sedekah, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah sampai anak keturunannya. Di dalam kitab Ithaf As-Sada Al-Muttaqin ya, ada cerita, ada seseorang yang bermimpi ditemui Imam Syafi'i. Itu panggil si fulan itu, suruh untuk memandikanku. Dipanggillah si fulan oleh yang mimpi ini. Dia datang ke tempat Imam Syafi'i, berniat untuk memandikannya sesuai dengan mimpinya. Ternyata Imam Syafi'i sudah dikuburkan. Lalu orang ini punya inisiatif, Imam Syafi'i meninggalkan apa? Apakah beliau meninggalkan hutang? Dijawab oleh orang-orang, meninggalkan hutang 70.000 dirham. 70.000 dirham itu kira-kira ya, kalau hitungan agak mahal, 7 miliar. Karena 1 dirham 1 ekor ayam. Kalau ayam kecil ya 50, berarti 3,5 miliar. 7 miliar, gampanglah 7 miliar. Orang ini, juragan ini membayari utangnya Imam Syafi'i 7 miliar. Setelah itu dia mengatakan, hadza husli iyahu, inilah cara saya memandikan Imam Syafi'i. Sohibul Qissah, namanya Abu Said Al-Wa'id, berkata, beberapa tahun setelah itu saya berkunjung ke Mesir. Saya cari orang yang dulu membayarkan Imam Syafi'i ini. Saya lihat keluarganya sejahtera, anak turunnya menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berkecukupan. Dan dia mengatakan, hadza min asari solahi al-ab, karena kebaikan bapaknya dulu yang infak membayarkan hutangnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kita semua ini kalau rajin sedekah, insya Allah anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang soleh. Niku kalau anaknya menjadi fitnah dan semuanya. Yang terakhir,
anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi pelipur lara, anak yang menjadi penyenang hati. Kalau ini ada dua caranya. Ini harus diusahakan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini harus diusahakan pertama dengan doa. Harus rajin mendoakan anak-anaknya. Nah, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah itu jaminannya adalah diantaranya ada dakwatul walid liwaladihi. Di samping dakwatul madlum, ya, nanti ada dakwatul walid liwaladihi. Doanya ayah kepada anaknya. Maka saya menghimbau, ini kok kebetulan banyak perempuannya, gitu. Ini nanti disampaikan kepada bapaknya. Bapak harus mulai mendoakan anak-anaknya. Karena dakwatul walid mustajabah. Doa ayah itu dikabulkan oleh Allah. Walid itu kalau dalam Al-Quran maknanya abun, bapak, bukan ibu. Kalau ibu walidah. Wa alal walid wa al mauludillahu rizquhuna itu. Nah, jadi al-walid diantara di situ adalah ya ayahnya. Maka di sini penting para bapak sudah mulai harus mendoakan putra-putrinya. Tidak cukup, Bu, sampai nesing dungo, aku tak kerja, jangan. Tetap orang tua, bapak harus tetap mendoakan putra-putrinya. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana dakwatu abi. Aku ini barokah doa bapakku, bukan ibuku, kata Nabi Muhammad. Jadi doanya bapak itu luar biasa. Jangan diremehkan. Apakah doa ibu enggak mustajab? Mustajab. Doa ibu mandi, doa bapak lebih mandi. Ya, jangan meremehkan doa bapak. Kita ini terpengaruh dengan cerita maling kondang. Koyok-koyok sing walati ku ibu etok gitu. Padahal bukan. Bapak juga punya kekuatan besar untuk mendorong kesuksesan anak-anaknya. Buktinya tadi Nabi Yakub berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail berdoa. Di Quran semuanya yang berdoa itu nabi-nabi yang laki-laki mendoakan putra-putranya. Maka ini dalil bagi kita bahwa doa bapak itu kuat, mustajab, jangan diremehkan. Ini untuk mencapai qurrata a'yun. Yang kedua, ada kalimat di ayat itu adalah ulaika yujzaunal hurfata bima sabaru wa yalqauna fiha tahiyatan wa salaman. Bahwa untuk mencapai qurrata a'yun ini kan balasan bagi ibadur rahman. Untuk mencapai semua itu harus bersabar. Jadi kunci diantaranya untuk mendapatkan anak-anak yang qurrata a'yun di samping doa adalah bersabar. Bersabar dalam berdoa khususnya. Karena terkadang kita ini berdoa suwi kok gak dikabul-kabul. 3 tahun loh dongo. 10 tahun berdoa kok gak ada hasilnya. Allah ingin menguji kesabaran kita di dalam berdoa. Ketika orang-orang kafir bersabar di dalam kekafirannya, masa kita tidak mau bersabar dalam doa-doa kita? Orang kafir juga bersabar. Orang-orang kafir itu juga bersabar dalam kekafirannya. Biar gak katut, biar gak terikut dakwahnya Nabi Muhammad. Masa kita ini dalam kebaikan tidak mau bersabar? Oleh karenanya, mari kita bersama-sama membentuk generasi-generasi yang qurrata a'yun, yang menjadi pelipur lara kita, bisa membawa kemaslahatan yang besar bagi masyarakat kita, khususnya agama kita yang membawa rahmatan lil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat kepada para wisudawan, para alumni MIN yang nanti akan melanjutkan SLTP.
Mari berkompetisi dengan baik, dengan sehat, dengan terus belajar mengisi waktu dengan kebaikan dan prestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih